*9 Rahasia rekening gaib sepanjang masa. 1. Rekening yang pertama, belilah sarung atau mukena. Lalu sedekahkanlah di masjid yang ramai di sekitar kota Anda yang Anda tahu. Maka setiap kali orang memakai sarung atau mukena yang Anda sedekahkan ini, maka pahala orang yang sholat ini pun juga akan mengalir kepada Anda selama sarung dan mukena ini dipakai. 2. Rekening yang kedua, berikanlah sumbangan kepada masjid yang sedang direnovasi atau dibangun. Nggak perlu harus besar. Kecil pun tak masalah, yang penting Anda menjadi bagian darinya. Bisa nyumbang biaya per meternya. Atau beliin satu kardus keramiknya. Satu sak semennya, bahkan satu keran pun tak jadi soal. Maka selama masjid ini berdiri dan dipakai untuk sholat, pahala pun akan terus mengalir untuk Anda. 3. Rekening yang ketiga. Belilah Al-Quran. Lalu letakkan di masjid-masjid atau di rumah-rumah tahfiz. Hadiahkan Quran ini. Maka selama Quran ini terus dibaca, berharaplah setiap hurufnya akan menjadi pahala bagi Anda juga. 4. Rekening yang keempat, bersedekahlah kepada sekolah atau madrasah yang mengajarkan Quran. Salah satu alasan kenapa saya ingin mendirikan sebuah taman pendidikan Al-Quran (TPA-TPQ) adalah karena di dalamnya Quran diajarkan. Dan setiap kali Quran dihafalkan oleh anak-anak, hingga nanti dia dewasa, menggunakannya dalam sholatnya, insya Allah, saya pun akan mendapatkan pahalanya. Karena terhitung sebagai pembuka jalan kebaikan. 5. Rekening yang kelima, tanggunglah kehidupan seorang yatim. Jika Anda berani dan mampu, maka tanggunglah kehidupan seorang yatim. Ini seperti membeli nyawa kedua. Mungkin kita akan lebih dulu tua dan meninggal. Maka saat itu terjadi. Sementara anak yatim yang pernah kita asuh masih tumbuh. Seluruh amal kebaikannya pun akan menjadi wasilah bagi bertambahnya hitungan amal kita pula. Kalau belum punya cukup kemampuan, minimal bayarin SPP bulanannya di sekolah. 6. Rekening yang keenam. Tanggunglah makan seorang guru atau ustadz. Seorang guru yang mengajar setiap hari dengan ikhlas, mengajarkan kebaikan ke banyak anak sepanjang hidupnya. Jika kita ikut berbakti menanggung kehidupannya, maka kita pun akan memiliki rekening amal seperti yang guru tersebut punya. Karena kita adalah yang ikut membantu beliau untuk terus mampu memperpanjang nafas dakwahnya. 7. Rekening yang ketujuh. Tanamlah sebuah pohon. Menanam pohon akan sangat bermanfaat. Apalagi jika pohon ini mampu hidup ratusan tahun. Selain membantu menyediakan oksigen, barang siapa yang berteduh di bawahnya pun akan terhitung menjadi catatan amal kebaikan kita. Ini seperti memiliki pohon amal yang tiap saat bisa dipetik tanpa mengenal musiman. 8. Rekening yang ke-8. Belilah kursi roda. Lalu sedekahkanlah ke klinik atau rumah sakit atau panti jompo. Maka setiap kali kursi roda ini termanfaatkan, Anda bisa bayangkan amalan-amalan baik ini pun akan terus mengalir untuk Anda. 9. Rekening yang ke-9. Yang paling murah di antara semuanya. Sebarkanlah tulisan ini jika Anda merasa bahwa ini bermanfaat. Maka apapun perbuatan baik yang akan lahir setelah orang membaca artikel ini, semoga itu pun menjadi catatan amal kebaikan Anda. Karena lewat membagikannya, Anda sudah menjadi pembuka jalan kebaikan dan menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Itulah bonus terakhir yang bisa saya berikan untuk Anda. Saya harap ilmunya benar-benar wow untuk Anda semua, dan yang lebih penting, ini semua bisa bekerja untuk Anda, tentu hanya jika Anda mau melakukannya dengan serius dan konsisten. Terima kasih, dan semoga bermanfaat. Salam dari saya untuk keluarga Anda di rumah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jika Anda tergerak untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka lakukanlah. Bagi yang ikut menyebarluaskan tulisan inspiratif ini, kami doakan agar Allah menjadikan dia dan anak keturunannya
pemimpin atau pengusaha Muslim yang sukses